Seorang warga negara Amerika ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat merangkak naik. Apa kabar pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting menarik akan kami suguhkan bersama saya Hidayat Adiasin. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, seorang warga negara Amerika berinisial SRB ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB karena diduga memesan obat-obatan terlarang dari luar negeri melalui jasa kiriman. Warga negara Amerika berinisial SRB diamankan lantaran kedapatan memesan ratusan butir obat-obatan terlarang yang termasuk dalam jenis narkotika golongan 1. Dir Res Narkoba Polda NTB mengatakan SRB diamankan di sebuah villa di wilayah Lombok Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ratusan obat terlarang berupa 599 butir carisoprodol dan 110 butir tapentadol. Pada lampiran Permenkes nomor 30 tahun 2023 tentang penggolongan narkotika. Nah, dari nomor urut tersebut diketahui bahwasanya itu termasuk dalam narkotika golongan 1. Ya, efeknya adalah dapat menimbulkan kejang, kemudian meredakan nyeri dan berhalusinasi. Kini SRB ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penahanan di rutan Mapolda NTB. Tersangka SRB dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama bulan Agustus 2024 dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Barang bukti narkotika 5,7 kg sabu, ganja 148 gram, dan ratusan pil terlarang hasil ungkap kasus selama bulan Agustus 2024 dimusnahkan Polda NTB dengan menggunakan mesin insenerator. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB mengatakan selama bulan Agustus 2024, polisi ungkap dengan 11 tersangka, 3 diantaranya merupakan residivis narkoba. Sebanyak 7 kasus yang dilakukan pengungkapan dengan jumlah tersangka 11 orang. 11 orang ini diantaranya terdapat 3 orang tersangka sebagai residivis. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan sabu 5,7 kg, ganja 148 gram, dan pil terlarang 709 butir. Saat pemusnahan barang bukti narkoba, polisi juga menghadirkan para tersangka sebagai pembelajaran untuk memberikan efek jera. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat merangkak naik, di mana komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yakni daging sapi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat merangkak naik. Komoditi bahan pokok yang melonjak cukup signifikan hingga 20%, yakni daging sapi dari harga 120 hingga 130 ribu naik menjadi 135 sampai 140 ribu per kilogram. Kenaikan harga daging sapi dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama perayaan Maulid Nabi. Kenaikan harga daging dinilai masih dalam batas wajar. Pihak Dinas Perdagangan dan pemerintah daerah segera diharapkan menstabilkan harga bahan pokok agar warga masyarakat tidak terbebani. Kenaikan harga sekarang ini sejalan dengan datangnya perayaan Hari Besar Agama Islam. Harga daging ataupun harga daging ayam, harga daging sapi itu kan masih pada tataran harga semula.
Diketahui data inflasi Lombok Barat, Mataram yang dirilis Badan Pusat Statistik per bulan Maret berada di angka 0,34%. Angka ini masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga 9 bahan pokok termasuk daging. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Bila terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. That's beautifully done. Troy Appice, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silava. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mencegah kekerasan anak di lingkungan sekolah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membentuk peraturan Bupati bidang pendidikan di mana upaya ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah anak. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Satuan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan anti kekerasan di bidang pendidikan dan bullying anak. Anti kekerasan bullying ini juga telah ditetapkan pada peraturan Bupati dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir adanya kekerasan pada anak sekolah guna menciptakan Lombok Tengah menjadi wilayah ramah anak. Sekretaris Dinas Pendidikan Lombok Tengah menjelaskan selain tentang anti kekerasan dan bullying, Perbub juga berisi tentang anti korupsi pada bidang pendidikan, penerapan kurikulum muatan lokal, dan mengoptimalkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada satuan pendidikan di Lombok Tengah. Kita inisiasi ada 3 program. Pertama, implementasi anti korupsi di dunia pendidikan. Yang kedua tentang mata lokal bahasa Sasak yang diamanatkan oleh kurikulum bahwa di antara mata pelajaran yang diberikan kita ke daerah mata lokal. Dengan adanya Perbub ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Tengah. Selain itu, wilayah Lombok Tengah ramah anak juga terrealisasi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menjelang perhelatan MotoGP Mandalika, pengembang kawasan Mandalika Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC memastikan persoalan pembayaran hosting fee segera dituntaskan. Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengembang kawasan di Mandalika memastikan MotoGP tetap digelar meski persoalan hosting fee belum tuntas. Hal ini dijelaskan langsung Direktur Komersial ITDC Troy Waroka, menjelaskan persoalan hosting fee ini diyakini akan segera tuntas dan saat ini masih terus diupayakan agar hosting fee berjumlah 231 miliar rupiah tersebut dapat segera terbayarkan.
Kendati hosting fee belum bisa dibayar sebelum race berlangsung, MotoGP akan tetap digelar sesuai yang telah dijadwalkan, sesuai komunikasi dengan Dorna karena hosting fee dapat dibayar usai race. Selain itu, dalam waktu dekat persoalan hosting fee akan segera dikomunikasikan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah Lombok Tengah dan pemerintah Provinsi NTB. Hosting fee ini juga telah mendapat respon dari pemerintah daerah Lombok Tengah yang siap mendukung dan akan ikut berkontribusi terkait pembayaran hosting fee dengan melihat anggaran yang ada. Apapun yang membantu kegiatan ini terkait hosting fee, ITDC menyampaikan penghargaan dan apresiasi. Prosesnya berjalan karena memang tidak kecil uangnya, dananya nggak kecil, dan buat kami berapapun yang diberikan itulah bagian daripada kontribusi, dan ya ini Indonesia lah. Indonesia kan harus kompak, harus solid, karena saya berulang-ulang bilang ke siapapun, ini adalah eventnya Indonesia, bukan ITDC, bukan LGP-nya. Sebelumnya pada perhelatan MotoGP pertama dan kedua di Mandalika, hosting fee dibayarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun tahun ini pembayaran hosting fee dialihkan ke pemerintah daerah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sepekan menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, puluhan ribu tiket habis terjual. Sementara itu, tiket kelas VIP dan grandstand dipastikan ludes terjual. Sepekan menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, tiket MotoGP baru terjual sebanyak 45.000 tiket. Dari target 100.000 tiket MotoGP, dari sejumlah kategori tiket yang ada, kelas VIP dan grandstand justru ludes terjual. Sementara itu, tiket kelas reguler baru terjual 30% dan tiket festival 50%. Pengelolaan dan promotor MotoGP Mandalika memastikan tiket akan habis di serbu mendekati hari balapan, seperti pengalaman pada tahun sebelumnya. Adapun untuk rincian harga tiket ini, untuk harga tiket general admission dibanderol dengan harga Rp700.000. Tiket reguler grandstand seharga Rp1 juta, kelas premium grandstand 2 juta hingga 2,5 juta. Sedangkan tiket VIP hospitality class mulai dari 15 juta hingga 20 juta rupiah. Selain tiket khusus penonton ini, MGPE dan ITDC juga menyediakan tiket khusus untuk pelajar asal Nusa Tenggara Barat dengan harga khusus yang didiskon 50 hingga 70%. Status tiket adalah sekitar 45.000 tiket sudah terlepas, dan yang untuk VVIP sudah habis. Yang VVIP sudah habis, tinggal kami tugasnya adalah menjalankan untuk bisa memenuhi yang grandstand. Perhelatan MotoGP akan digelar pada pekan depan dari tanggal 27 hingga 29 September 2024. Selain diikuti pembalap, MotoGP juga akan menampilkan balapan kelas Moto2 dan Moto3. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila menemui Winda, mulai
luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh Winda mulai menunjukkan strategi kita beragam budaya. Ya, ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bakal calon Bupati Lombok Utara dari Partai Perindo Najmul Ahyar disambut hangat oleh masyarakat adat Bayan saat menghadiri perayaan Maulid Adat. Kedatangan Najmul di kampung adat Bayan Bele saat menghadiri perayaan Maulid Adat disambut hangat tokoh adat dan masyarakat setempat. Bakal calon bupati dari Partai Perindo Najmul Ahyar mengatakan tradisi Maulid Adat ini merupakan tradisi turun-temurun warga setempat dalam memperingati perayaan Maulid Nabi. Ini adalah cara masyarakat adat untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah maka tiang Najmul Ahyar menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Maulid Adat yang sekarang sedang berlangsung di Kecamatan Bayan pada khususnya di Masjid Kuno kita. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pengelola kawasan wisata Sesaut menutup sementara objek wisata pemandian alam Bunut Ngengkang karena mengeringnya sumber mata air. Kemarau di Kabupaten Barat membuat objek wisata pemandian alam Bunut Ngengkang di Desa Buun Sejati, Kecamatan Armada kering kerontang sejak sebulan terakhir. Kawasan wisata air yang terkenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya tersebut kini seperti mati suri akibat sepinya pengunjung yang disebabkan karena keringnya sumber mata air. Selain berdampak pada penutupan sementara kawasan wisata dan sepinya pengunjung mempengaruhi ekonomi warga dan pengelola wisata di kawasan tersebut. Untuk mengisi kekosongan, para pengelola wisata hanya bisa membenahi beberapa spot wisata dan memilih banting setir menjadi pekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Tahun kering, terus musim hujan, kalau dia hujan sebulan gitu cepat deh keluarannya. Biasa kan bulan 11, 12 musim hujannya langsung dia cepat keluar, kemungkinan tahun baru bisa dipakai. Oh, gitu. Tapi ini digunakan untuk musim kering ini digunakan untuk memperbaiki perawatan. Iya, menambah fasilitas di bawah. Tempat duduk, ini kan ada tempat duduknya. Oh gitu, sudah mulai dibangun ya. Sementara itu, Camat Narmada menegaskan fenomena ini telah terjadi setiap tahun karena siklus alam. Ya, Bunut Ngengkang memang itu musiman, nanti kalau sudah musim kering, musim panas sudah kering. Tetapi kalau sudah musim hujan, 6 bulan akan menggeliat lagi. Pengelola wisata berharap pemerintah dapat membantu membangunkan jaringan perpipaan sehingga bisa memenuhi ketersediaan air ketika sedang musim kemarau. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Informasi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.